lagi bersama kakak di Dongeng Anak. Kali ini kakak akan bercerita dongeng tentang buaya yang berjudul Harta Karun Buaya. Konon ibu buaya mempunyai harta karun terpendam. Ia tinggal di rumahnya selama berhari-hari tanpa sekalipun meninggalkannya, kata Lolo Landak dengan yakin. Benarkah? Tanya Tata Tikus. Ia mengusir semua hewan yang ingin mengunjunginya. Aneh. Biasanya ia ramah, kata Lolo Landak. Pasti harta karun itu membuatnya berubah. Harta karun apa? Tanya Tata. Aku tidak tahu pasti, tapi aku dengar buaya dulunya menjaga emas permata di dalam gua, ujar Lolo. Bagaimana jika nanti malam kita pergi ke rumah ibu buaya? Tanya Tata. Oke, jawab Lolo. Malam harinya, Lolo dan Tata berjalan menuju rumah ibu buaya untuk mencari harta karun. Lolo membayangkan harta karun berlimpah yang bisa membuatnya kaya raya. Tetapi Tata, meskipun ia juga membayangkan limpahan emas permata, ia merasa ngeri dengan kegiatan yang akan mereka lakukan malam itu. Ibu buaya dapat saja menangkap mereka. Bukankah badannya lebih besar dari Tata dan Lolo? Kita harus hati-hati, jangan sampai ketahuan, kata Tata memperingatkan. Mereka membawa skop dan tas besar untuk tempat emas permata seperti yang diceritakan oleh Tata. Hutan semakin gelap. Tata dan Lolo mengendap-endap ke tepian sungai. Mereka perlahan-lahan mengintip rumah ibu buaya dari balik rumput. Aneh, mana ibu buaya? Tanya Lolo. Tata celinguan mencari ibu buaya, tetapi ibu buaya tak ada. Mereka hanya menemukan gundukan tanah dan daun-daunan. Pasti disinilah ibu buaya menimbun harta karunnya. Ayo kita cari, ujar Lolo. Tata mendekati gundukan itu dan menggali. 1 jam, 2 jam, mereka terus menggali. Tetapi mereka belum menemukan kilau harta karun. Mana emas permatanya? Keluh Tata. Aneh, di mana ibu buaya menyimpan harta karunnya? Suara Lolo terdengarkan. Aku capek. Tata duduk di atas gundukan pasir. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang mereka. Apa yang sedang kalian lakukan di rumahku? Betapa terkejutnya Tata dan Lolo. Ternyata ibu buaya sudah berdiri di belakang mereka. Badannya sangat besar. Meskipun suaranya terdengar ramah, bayangannya sangat menakutkan. Tata dan Lolo gemetar ketakutan. Jangan bilang-bilang bahwa kita sedang mencari harta karun, bisik Lolo kepada Tata. Tetapi ibu buaya mendengarnya. Harta karun? Tanyanya. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Tata dan Lolo keheranan. Bukannya marah-marah karena timbunan penyimpanan harta karun yang mereka gali, ibu buaya malah menertawai mereka. Tata diam-diam malah ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sebentar lagi ibu buaya pasti marah besar. Apakah kamu menyimpan harta karun? Tanya Tata yang mulai ragu-ragu karena ibu buaya tak juga berhenti tertawa. Aku punya harta karun yang aku jaga dengan baik. Bahkan aku tidak rela makan selama berhari-hari agar harta itu tidak hilang. Tetapi kalian tak akan menemukan emas permata di dalam gundukan tanah itu, kata ibu buaya masih dengan tertawa. Ia tertawa sampai mengeluarkan air mata. Harta karun apa yang kau jaga? Tanya Lolo penasaran. Harta yang lebih berharga daripada emas, permata, dan berlian manapun di dunia ini, jawab ibu buaya. Tata dan Lolo saling berpandangan. Ayo, aku tunjukkan harta karunku yang berharga, kata ibu buaya sambil meminta mereka mengikutinya ke sungai. Di tepi sungai, ibu buaya memanggil beberapa nama dengan suara penuh kasih. Kemudian dari balik semak-semak yang tumbuh di tepi sungai terdengar suara-suara kecap. Beberapa ekor anak buaya yang masih kecil mendekati ibu buaya dengan riang.
"Inilah harta karun berhargaku," kata ibu buaya dengan bangga sambil memeluk anak-anaknya yang lucu. "Jadi kau tak punya emas permata? Lalu mengapa kau harus membuat gundukan tanah?" tanya Lolo. "Gundukan tanah itu tempat menetaskan telur-telurku. Buaya tidak mengerami telurnya. Kami menetaskan telur dengan cara menguburkannya di dalam tanah." Tata dan Lolo menghela nafas kecewa karena mereka tidak menemukan emas permata seperti yang mereka impikan. Namun, sekarang mereka tahu mengapa ibu buaya suka berlama-lama di rumahnya dan mengusir siapa saja yang mendatangi rumahnya dengan galak. Ia tidak mau hewan-hewan lainnya mengganggu telur-telurnya. Oke, sekian dulu cerita dari kakak. Gitu.